Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak saya dan Saleha kembali lagi bersama Ustazah dalam pembelajaran matematika tentang pengolahan data. Yuk siapkan perangkat belajarnya sayang. Jangan lupa kita belajar harus disertai dengan niat yang tulus dan lurus dan berdoa sebelum belajar. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jangan kendorkan semangatnya hari ini sayang ya. Takbir, Allahu Akbar. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, pertemuan sebelumnya kita menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, pada pertemuan ini kita akan menyajikan data dalam diagram batang. Seperti apa ya diagram batang itu? Yuk, simak materinya sayang. Nah, untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang, kita perlu data dalam bentuk tabel yang sudah diolah dalam bentuk tabel. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang penyajian data dalam bentuk tabel dan dapat dilihat pada halaman 163. Nah, selanjutnya kita buat tabelnya dengan memperhatikan urutan-urutannya. Nah, untuk membuat diagram batang ada dua cara yang saya tawarkan. Yang pertama dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel dan yang kedua dengan cara manual. Nah, kita bahas dengan menggunakan Microsoft Excel dulu sayang ya. Mana tahu di rumah ada komputer atau laptop yang bisa digunakan, bisa sambil praktek. Nah, untuk Nanda yang mungkin tidak memiliki fasilitas tersebut bisa menyelesaikan dengan cara manual. Oke, pertama kita pindahkan data ini di Microsoft Excel kita. Oke, Ustazah sudah pindahkan datanya di Microsoft Excel ya. Kita copy paste atau kita ketik ulang datanya. Nah, kemudian untuk membuat grafik, langkah pertama klik Insert. Kemudian karena kita akan membuat grafik batang, maka kita pilih grafik yang berbentuk batang atau menu kolom. Kemudian silahkan Anda pilih ingin membuat yang mana. Ustazah memberi contoh untuk yang bentuk pertama. Oke, karena datanya belum masuk jadi masih dalam keadaan putih seperti ini. Selanjutnya kita klik kanan. Oke, sampai muncul kotak perintah seperti ini, kita pilih select data. Oke, setelah itu bagian yang ini atau length entries adalah sumbu X dan horizontal kategori adalah sumbu Y. Jadi ingat, yang sisi kiri adalah sumbu X dan yang sisi kanan adalah sumbu Y. Nah, kita tinggal add. Nah, kita pilih namanya berat badan. Nah, kemudian kita pindahkan kursornya ke bawah series values. Kemudian kita hapus, kita delete. Selanjutnya kita klik banyak siswa. Kita klik kiri, tahan, tarik sampai habis kolomnya. Nah, terlihat ya. Nah, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita pilih edit. Kemudian kita masukkan data berat badan. Caranya sama, kita klik kiri, tahan, tarik sampai tabelnya habis. Oke, setelah itu kita klik OK. Kita klik lagi OK. Nah, terlihat ya, berat badan 30 ada 1 orang, berat badan 31 ada 1 orang. Berat badan 32 ada 3 orang dan seterusnya sampai berat badan ke-36 ada 3 orang juga.
Oke, nampak sayang ya? Nah, bisa dipahami nak caranya? Bisa dong. Mudah kan? Nah, tinggal memilih, nanti mau memilih yang menggunakan Microsoft Excel atau secara manual. Nah, selanjutnya yuk kita lihat bagaimana cara pembuatan secara manual. Nah, baik, kita akan membuat secara manual diagram batangnya. Nah, pertama, sediakan terlebih dahulu datanya, ada nomor, berat badan, dan banyak siswa. Kemudian kita buat garis horizontal dan vertikal, atau sumbu Y dan sumbu X. Oke, nah bisa dibuat dengan penggaris sayang ya, agar lebih rapi. Nah, kemudian setelah kita buat garis sumbu X-nya, jangan lupa kita tentukan yang mana akan menjadi X dan yang mana akan menjadi Y. Agar lebih mudah, kita beri tanda dulu ya. Jadi ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, selanjutnya kita isi dengan angka-angka. Nah, sebelumnya kan kita sudah menentukan yang mana sumbu X dan yang mana sumbu Y. Kita tuliskan di atasnya ya, agar lebih mudah dan tidak kelupaan. Oke, berat badan kita beri sumbu X dan banyak siswa kita beri sumbu Y. Nah, kita mulai dengan angka 0. Kemudian sumbu Y dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai nomor 7 atau sampai garisnya habis. Nah, kemudian kita beri juga angka di sumbu X dengan berat badan. Nah, oke, 30, 31, 32, 33 dan seterusnya sampai sumbu X-nya juga habis. Jadi kita buat sumbunya sesuai dengan keperluan kita ya, Nanda Saleh dan Soleha. Oke, nah yang harus diperhatikan dalam membuat grafik, jarak antara 30 dan 31 itu harus sama dengan 31 ke 32. Nah, jika 30 ke 31 5 cm, maka 31 ke 32 juga harus 5 cm. Sama dengan sumbu Y-nya juga sayang ya. Jadi jika dari 0 ke 1 5 cm, maka dari 1 ke 2 juga harus 5 cm. Oke, agar grafiknya jadi dengan rapi dan baik. Nah, sekarang kita mulai membuat. Nah, jika X-nya 30, maka Y-nya 1. Nah, kita tarik garis putus-putus. Kemudian kita buatkan batangnya, karena kita membuat grafik batang. Kemudian kita arsir untuk membedakannya. Nah, selanjutnya jika X-nya 31, maka Y-nya 1. Nah, kita tuliskan lagi, kita tarik garis lagi. Y-nya 1, X-nya 31. Kita buatkan batangnya lagi, kita arsir untuk membedakan. Nah, selanjutnya jika X-nya 32, maka Y-nya 3. Jadi kita tarik garis putus-putus dari Y3 menuju X32. Itu setelah bertemu titiknya, kita buat batangnya lagi. Oke, bisa dirapikan dengan menggunakan penggaris sayang ya. Oke, nah begitu seterusnya sampai di data yang terakhir, yaitu jika X-nya 36, maka Y-nya adalah 3. Oke, kita tarik garis kembali, sama ya, seperti itu terus caranya untuk membuat grafik batang secara manual. Nah, jadi diperlukan penggaris nih agar ukurannya sama. Nah, seperti inilah jadinya. Jadi jika datanya sudah masuk semua, akan terlihat grafiknya. Oke, itulah tadi pembuatan grafik batang secara manual. Nah, ya sayang, kita latihan untuk mengetahui seberapa pahamkah kita untuk menyajikan data dalam bentuk grafik. Nah, latihannya adalah membuat diagram batang dengan menggunakan data umur yang sudah Nanda tabelkan pada pertemuan sebelumnya.
Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membuat tabel ya. Nah, silahkan Anda membuat grafik berdasarkan data pada tabel Anda. Oke sayang, selamat mencoba. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, jangan kendorkan semangatnya untuk ibadah dan belajar.